ternyata ia kedatangan Renata yang menyamar sebagai investor di perusahaan Satria. Tentu hal ini adalah cara Renata untuk mendekati Satria dan melakukan balas dendamnya kepada keluarga Satria. Saat itu Satria belum ingat tentang masa lalunya saat bertemu Renata. Karena reinkarnasi, ia benar-benar tak ingat Renata. Tetapi saat itu Satria menanggapi Renata dengan baik. Benar saja, Renata ini kembali mendapat tanggapan ketus dari Bibi Zeda. Bibi Zeda berkata ia tidak menerima sembarangan investor di perusahaan itu. Bibi Zeda ini kesal karena melihat Renata yang selalu tebar pesona di hadapan Satria. Namun Renata tentu sangat dendam kepada Bibi Zeda karena Bibi Zeda inilah yang membuat Renata dulu hampir dibakar hidup-hidup oleh keluarga Satria. Benar saja terlihat Renata berusaha ingin mengganggu Bibi Zeda malam itu juga. Renata ini ingin melenyapkan Bibi Zeda malam itu juga. Terlihat Bibi Zeda ini baru pulang dari kerja dan sedang ingin beristirahat. Namun jelmaan ular mendatangi kamar Bibi Zeda. Ia tak tahu kalau ada ular besar yang mendatanginya. Hingga akhirnya Bibi Zeda mendengar desis ular itu dan menoleh ke belakang. Namun ular itu tak mampu menyerang Bibi Zeda karena ada cahaya dari cincin Bibi Zeda yang melindunginya. Ular itu pun langsung kabur dan Bibi Zeda benar-benar cemas. Ternyata aksi balas dendam Renata siluman ular saat itu belum berhasil. Hingga ternyata Renata ini menyuruh anak buahnya untuk menyerang Bibi Zeda. Namun saat itu anak buah Renata melapor jika ia gagal. Renata pun terlihat menyembuhkan luka anak buahnya saat itu dengan kekuatannya. Ternyata setelah 500 tahun dan reinkarnasi, Bibi Zeda masih memiliki jimat yang kuat. Di sisi lain terlihat Safia ini sedang masa pemulihan akibat diserang Renata wanita siluman ular itu. Namun terlihat rumah Safia kedatangan warga yang marah-marah karena menuduh Safia adalah siluman ular. Bahkan warga saat itu memanggil Pak Dukun Sakti penangkal ular. Namun terlihat saat Safia keluar kamar, kalung penangkal ularnya tak sengaja terjatuh. Dan ketika Safia ingin memakainya lagi, Renata ini sudah muncul dan langsung masuk duluan ke tubuh Safia. Ia saat itu tidak bisa terelakkan, Safia akhirnya kerasukan Renata sang siluman ular. Tentu karena balas dendamnya, Renata akan melenyapkan Safia dengan caranya. Terlihat warga dan Pak Dukun ini akhirnya pergi karena tidak terbukti Safia siluman ular. Tetapi tiba-tiba Pak Dukun merasa ada sinyal siluman ular saat itu. Iya, benar saja, karena Safia yang kerasukan siluman ular ini, ia menjadi bertingkah aneh karena dikendalikan oleh Renata. Akhirnya Pak Dukun ini langsung menyerang Safia saat itu. Tak hanya itu, Safia langsung diikat oleh warga di sana. Ya, warga di sana merasa resah dengan ular yang selalu datang di desa itu dan mereka melihat ular itu ada kaitannya dengan Safia karena selalu membuntuti Safia. Ya, saat itu Safia benar-benar dikendalikan oleh Renata. Sungguh kasihan Safia. Akhirnya teman Satria ini langsung menelpon Satria untuk menolong Safia saat itu. Satria pun sangat cemas dan langsung pergi. Terlihat Safia ini berkata jika ia benar adalah seorang siluman ular. Ya, semua itu terucapkan karena Safia dikendalikan oleh Renata. Tentu hal ini membuat Pak Dukun terus menyerang Safia. Namun karena kekuatan Renata yang ada di tubuh Safia, Pak Dukun ini